فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada penghujung kitab ini, pada bab yang ke-7 tentang adab manusia secara umum tentang Al-Quran. Qala rahimahullah faslun. Rahimahullah. Tafadhal. أحسنتم بارك الله فيكم. قال النووي رحمه الله فصل لا يمنع الكافر من سماع القرآن. Tidak boleh melarang orang kafir mendengar Al-Quran. Liqaulihi ta'ala wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Berdasarkan ucapan Allah, apabila ada seseorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berikan dia perlindungan hingga dia bisa mendengarkan kalam Allah. Nah, sehingga mereka barakallahu fikum kalau bisa perdengarkan ayat-ayat Allah kepada mereka. Apabila barakallahu fikum ayat-ayat Allah tidak dipahami seperti kita yang orang ajam, dengarkan terjemahan kepada mereka. Mengapa barakallahu fikum? Karena mereka tidaklah melakukan kekufuran dan membenci Islam, melainkan dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap Islam itu sendiri. Mereka dari lahir sampai besar sampai di waktu itu barakallahu fikum hanya mendapatkan doktrin tentang buruknya Islam. Lalu diperkuat dengan kesalahan-kesalahan sebagian oknum pelaku dari kaum muslimin. Dan ini barakallahu fikum adalah di antara cara orang-orang jahiliyah untuk menjauhkan manusia dari kebaikan. Menuduh kebanyakan satu komunitas dikarenakan perlakuan satu dua orang. Dan ini barakallahu fikum sunnatul jahiliyah. Nah, tidak diingkari bahwa di tengah-tengah kaum muslimin ada yang zina, ada yang mencuri, ada yang korupsi, ada yang ini. Tapi barakallahu fikum bukan berarti dengan keberadaan pelaku-pelaku kejahatan tadi, maka itu menunjukkan Islam. Tidak. Islam berlepas diri dari itu. Sebagaimana orang-orang saleh berlepas diri dari pelaku-pelaku kejahatan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jangan kalian timpakan dosa kepada orang lain. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Masing-masing jiwa melakukan sesuatu yang mereka lakukan sendiri, tidak ditimpakan kepada yang lain. Nah, dan hal ini barakallahu fikum adalah suatu perkara yang ma'ruf. Dan tidak akan mungkin Anda dapatkan satu komunitas yang terbebas dari kesalahan, pelanggaran. Bahkan di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam ada yang berzina, ayat rajam berlaku. Di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam ada berzina, ayat rajam tadi mansuh bacaannya, tapi tetap dipraktekkan oleh Nabi. Di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam ada yang berzina, ayat jild cambuk dera berlaku. Di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam ada yang mencuri, ayat potong tangan berlaku. Dan mereka sahabat. Nah, dan mereka semuanya adalah para sahabat, generasi terbaik.
Sehingga barakallahu fikum, adanya kejahatan di generasi terbaik tidak menutup kemungkinan ada juga di generasi-generasi setelahnya. Namun kejahatan itu barakallahu fikum bukan berarti dengan adanya kejahatan langsung tercemar Islam secara menyeluruh, tidak. Berlaku adil. Yang dikatakan salah ya salah. Orang yang melakukannya kita katakan salah. Adapun Islam tidak salah. Adapun mazhab, metode yang ditempuh tidak salah. Yang salah adalah pelakunya. Maka keburukan itu hanya ditimpakan kepada pelakunya. Tidak barakallahu fikum komunitas, oh itu dari golongan sana, salah semua itu. Tidak. Atau barakallahu fikum, oh itu semua yang mengajarkan itu. Tidak. Kenapa barakallahu fikum tidak ada dalam ajaran mereka yang mengajak kepada kejelekan. Bahkan ahlul kitab tidak mengajak kepada kejelekan. Nah, ahlul kitab barakallahu fikum semua sama. Dinus samawi mengingkari yang namanya zina. Dinus samawi sama mengingkari yang namanya mencuri. Dinus samawi sama mengingkari barakallahu fikum asyirik. Tapi mereka telah rubah dan ubah, ganti. Wa ila pada asalnya semua agama yang dibawa oleh para nabi sama. Tidak ada yang setuju dan tidak ada yang mengajarkan kejelekan. Sehingga apa yang terjadi berupa kejelekan hanya dinisbatkan kepada yang melakukan kejahatan itu. Dan sungguh tidak adil barakallahu fikum untuk menimpakan satu masyarakat, satu komunitas dengan kejahatan tatkala ada di antara komunitas tersebut melakukan kejahatan. Ini tidak adil. Dan siapa kiranya barakallahu fikum yang setuju dengan hal tersebut? Bahkan orang yang menuduh itu sendiri tidak setuju kalau sekiranya ada keluarganya melakukan kejahatan lalu dikatakan kau juga seperti itu. Tidak setuju. Karena itu barakallahu fikum, adanya kejahatan yang dilakukan oleh sebagian orang, maka kejahatan itu hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan. Nah, adapun sebab musababnya, maka yang lain berusaha untuk berikan nasihat, gagasan dan juga saran. Dan ini barakallahu fikum yang disebut dengan agama. Allah musta'an. Syahid barakallahu fikum, kenapa dibiarkan orang musyrik mendengarkan ayat-ayat Allah? Karena mereka didoktrin bahwa Islam itu jelek. Mereka didoktrin bahwasanya Islam itu teroris. Mereka didoktrin bahwasanya Islam itu mengajak kepada kejelekan, pertumpahan darah. Yang mana mereka tidak sadar mengajarkan generasi mereka untuk menumpahkan darah. Ada yang main Free Fire, dilatih itu tembak-tembak orang, kasih mati-mati orang. Iya toh? Iya. Kemudian barakallahu fikum, pada permainan tersebut juga ada sebelum mendapatkan senjata disuruh sujud dulu. Sujud kepada patung. Bahkan barakallahu fikum ada situ gambaran-gambaran seperti Ka'bah, lalu mereka tembak-tembak orang yang sementara di sekitar. Jadi semua barakallahu fikum pada dasarnya mereka melatih bagaimana cara menghabisi kaum muslimin. Lalu mereka tuduhkan kaum muslimin yang teroris. Kaum muslimin melakukan kekerasan, mengacaukan dan juga mengusik ketenangan dan keamanan. Padahal barakallahu fikum, apa yang terjadi di Palestina? Siapa yang melakukan pengoboman dan juga pembunuhan? Bukankah Yahudi yang dibela oleh orang-orang Eropa? Yang dipersenjatai oleh orang-orang Eropa? Yang mana barakallahu fikum mereka senang untuk melihat kondisi kaum muslimin yang sengsara. Mereka. Padahal mereka mengakui HAM, hak asasi manusia. Dan mereka adalah memiliki organisasi-organisasi membela keadilan dan seterusnya. Mana keadilan di sana? Mengapa HAM menutup mata? Mengapa keadilan mereka menutup mata? Karena mereka menegakkan organisasi-organisasi tersebut semata-mata hanya untuk membela diri dan mensudutkan kaum muslimin. Hingga kapan barakallahu fikum kaum muslimin yang disudutkan? Iyakah? Terjadikah? Di mana? Seakan-akan tidak terjadi. Tapi barakallahu fikum, kalau didapatkan dari sebagian kaum muslimin melakukan hal itu pada sebagian orang kafir, mata mereka lebarnya luar biasa. Baru sedikit langsung dituduh teroris. Langsung dilakukan tindakan-tindakan keras dan ancaman-ancaman, bahkan mereka mengirimkan pasukan dengan jumlah yang banyak. Dan ini semua barakallahu fikum bukti ketidakadilan mereka, dan kapan mereka bisa adil terhadap kaum muslimin? Allah musta'an. Baik. Wa yumna'u min masil mushaf. Dan orang kafir dicegah untuk menyentuh mushaf. Boleh mereka dengar Al-Quran, tapi jangan menyentuh mushaf. Dan ini barakallahu fikum berdasarkan pendapat bahwasanya la yamassuhu illa al-mutahharun.
tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Sementara orang kafir najis. Wa hal yajuzu ta'limuhu al-Quran? Apakah boleh mengajarkan orang kafir Al-Quran? Qala ashabuna in kana la yurja islamuhu lam yajuz ta'limuhu. Apabila orang itu tidak diharapkan keislamannya, maka tidak boleh diajar. Wa in rujiya islamuhu fa fihi wajhan. Tapi kalau diharapkan dia masuk Islam, ada dua pendapat. Asahhuhuma yajuz, yang paling benar boleh. Raja'a ili islamihi, karena kita harapkan masuknya dia Islam. Nah, dan hari ini barakallahu fikum semua kembali di tangan Allah. Fa innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu senang untuk dia masuk ke dalam Islam dan mendapatkan hidayah. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah hendaki. Nabi alaihi salatu wasallam sangat memiliki harapan besar Abu Thalib masuk Islam, tapi dia meninggal di atas kekufuran. Dia meninggal di atas kekufuran. Padahal Nabi mengharapkan dengan harapan yang besar, pamannya yang biasa membela beliau masuk Islam, tapi hidayah di tangan Allah. Sehingga barakallahu fikum, dengarkan. Sekalipun dia adalah orang yang paling benci Islam, seperti halnya kasusnya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Seperti kasusnya barakallahu fikum Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu yang dahulunya benci Nabi alaihi salatu wasallam, begitu mendengarkan ayat Allah dia mengatakan kada qalbi an tatir, hampir-hampir hatiku copot. Bahasa kita. Bahasanya dia hampir-hampir hatiku terbang. Nah, sehingga barakallahu fikum, hidayah di tangan Allah, biarkan mereka belajar. Mungkin saja dengan mereka mempelajari Al-Qur'anul Karim, Allah memasukkan hidayah. Karena mereka pada dasarnya tidak tahu Islam. Karena mereka pada dasarnya tidak tahu apa itu Islam. Wasani la yajuz. Pendapat yang kedua tidak boleh. Kama la yajuzu bai'ul mushaf minhu. Sebagaimana tidak boleh jual mushaf kepadanya. Wa in rujiya islamuhu. Sekalipun diharapkan keislamannya. Wa imma idza ra'aynahu yata'allam fahal yumna'u min fihi wajhan. Adapun kalau kita lihat dia mempelajarinya, apakah kita larang dia? Ada dua pendapat. Apa pendapat itu? Mus'ab, apa pendapatnya? Besok jangan main bola lagi. Rayyan, dua orang jangan lagi main bola besok. Bedanya hilap. Baik. Fihi wajahan, ada dua pendapat. Apa itu pendapatnya? Di sini para ulama ringkas, tidak mau repot-repot. Fihi wajahan, selesai masalah. Boleh dan tidak. Ya toh? Kalau mereka menginginkan ringkas, mereka mengatakan fihi salas aujuh. Di sana ada tiga pendapat. Langsung katakan wasalis yang ketiga. Tidak sebutkan satu dua. Kenapa? Sudah jelas. Langsung as-salis yang ketiga, loncat. Nah. Faslun, ikhtalafa al-ulama fi kitabatil Qur'an fi ina. Para ulama berselisih tentang menulis Al-Qur'an di bejana. Tsumma yuksal, lalu dibasuh, dicuci. Wa yusqahu al-marid. Kemudian diberi minum kepada orang sakit. Ditulis barakallahu fikum di satu gelas ayat Al-Quran, dimasukkan air, dibersihkan tulisan tersebut dari gelas. Lalu air tersebut diberikan kepada orang sakit. Faqala Al-Hasan Al-Basri wa Mujahid wa Abu Qilabah wal Auza'i rahimahumullah la ba'sa bihi. Mereka mengatakan tidak apa-apa. Wa karihahu an-Nakhai. Adapun an-Nakhai, Ibrahim an-Nakhai membenci hal itu. Qala al-Qadhi Husain wal Baghawi wa ghairuhuma min ashabina. Qadhi Husain, al-Baghawi dan yang lainnya dari ashabuna yaitu dari Syafi'iyah. Walau kataba al-Qur'ana 'ala al-halwa wa ghairiha min al-at'imah fala ba'sa bi akliha.
Sekiranya ayat Al-Quran ditulis pada permen atau pada makanan, bikin kue tar, Bismillah, tulisannya Bismillah, atau bikin kue donat, dikasih tulisan dari ayat-ayat Allah. Nah, kata beliau, fala ba'sa bi akliha, tidak apa-apa dimakan. Qala al-qadi, berkata qadi yaitu Iyadh, walau kutiba 'alal khashabah kuriha ihraquha, kalau sekiranya ada ayat yang ditulis di satu kayu, maka makruh membakar kayu itu. Dan ini semua barakallahu fikum mimma la dalila alaih, di antara hal-hal yang tidak ada dalilnya. Qala faslun, madhhabuna annahu yukrahu naqshul syaitan was-siyam bil Qur'an wa bi asma'illahi ta'ala. Madhab kami, madhab Syafi'iyah, dan semoga saja masyarakat kaum muslimin Indonesia dengar. Makruh mengukir di tembok dan pakaian Al-Qur'an. Sekarang di masjid-masjid di mana diukir? Di tembok. Seluruh masjid keliling. Dan itu barakallahu fikum tidak sedikit biayanya. Dan semakin mahal biayanya, semakin tidak bisa dibaca. Ya, ini tariqahnya orang belajar khat, semakin mahal, semakin tidak bisa dibaca. Tapi tetap ada kaidahnya. Nah, semakin mahal barakallahu fikum, semakin tidak bisa dibaca, semakin sambung, model, bahkan bentuk orang sujud, bentuk orang tasyahud, iya. Itu sepanjang-panjang alifnya. Nah, semakin mahal, semakin tidak bisa dibaca. Kata beliau, madhabuna annahu yukrahu naqshul syaitan, bahwasanya makruh mengukir di tembok wasiyab pakaian bil Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an, wa bi asma'illah, dengan nama-nama Allah. Dan ini juga dilakukan di banyak masjid-masjid di Indonesia. Asmaul Husna, 99 nama keliling masjid. Wa qala Atha, la ba'sa bi kitabil Qur'an fi qiblatil masjid. Kata Atha, tidak masalah menulis Al-Qur'an di bagian kiblat masjid. Wa amma kitabatul huruz min Al-Qur'an faqala Malik la ba'sa bihi idza kana fi qasbatin aw jalbin wa khuzira alaihi. Adapun menulis Al-Quran pada selebaran, maksudnya sebagai jimat-jimat. Nah, wal murad bihi at-ta'wil, sebagai penangkal dari ayat-ayat Al-Quran. Faqala Malik, maka Malik berkata, la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Idza kana fi qasbatin aw jaldin, apabila itu terbuat dari kayu atau kulit. Wa khuzira alaihi, lalu dijadikan sebagai khazrun, yaitu sebagai ta'wil, sebagai penangkal. Wa qala ba'du ashabuna in kataba fil hirzi Qur'anan ma'a ghairihi falaysa biharam. Apabila dituliskan Al-Qur'an pada hal tadi dengan adanya tulisan-tulisan lain, maka tidak haram. Walakinnal aula tarku, tapi yang lebih baik ditinggalkan. Likaunihi yuhmalu fi halil hadath, karena hal itu akan dibawa ke dalam kondisi hadas, buang air besar, buang air kecil. Wa idza kutiba yusanu bima qalahu al-Imam Ahmad, apabila memang ditulis, baik. Al-khuruz seperti gelang atau kalung atau semakna dengan itu yang dimaksudkan di sini. Nah, kalau memang barakallahu fikum ada tulisan Al-Qur'annya pada perhiasan-perhiasan tadi, maka dijaga sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik. Wa bihadza afta Syekh Abu Amr bin Salah rahimahullah. Dan ini adalah yang difatwakan oleh Syekh Abu Amr bin Salah rahimahullah. Nah, ini barakallahu fikum 3 pasal yang kita ambil pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Kemarin